got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Hai semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen mutu pelayanan kesehatan. Apa sih manajemen kesehatan itu? Manajemen kesehatan disebut sebagai suatu proses kegiatan atau suatu seni untuk mengatur dan menggerakkan para petugas sumber daya manusia dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengawasi semua kegiatan pelayanan kesehatan dalam upaya untuk yang pertama yaitu mengetahui adanya persoalan pelayanan kesehatan. Yang kedua, mendefinisikan persoalan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang terkait Yankes. Yang keempat, menyusun alternatif pemecahan masalah Yankes. Yang kelima, mengambil keputusan Yankes dengan memilih salah satu alternatif. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan serta tindak lanjut untuk mencapai tujuan yang harus dicapai. Nah, selanjutnya yaitu pengertian mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif, serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah serta masyarakat dan konsumen. Komponen mutu pelayanan kesehatan terbagi atas 5, yaitu 1. Input. Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan proses yang telah ditentukan. 2. Proses. Proses adalah cara, metode, dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber tenaga kerja, mesin, bahan, dan dana yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Yang ketiga, output. Output adalah hasil yang dicapai dalam jangka pendek, sedangkan outcome adalah hasil yang terjadi setelah pelaksanaan kegiatan jangka pendek. 4. Sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan atau merupakan tujuan antara. Ini berarti bahwa tujuan akan tercapai apabila sasaran bisa terpenuhi atau dengan kata lain berhasil. Dan yang kelima yaitu impact. Impact adalah akibat yang ditimbulkan oleh output. Peningkatan kesehatan dapat tercapai jika kebutuhan dan tuntutan kesehatan juga tercapai. Nah, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pengembangan program pelayanan kesehatan. Jadi teman-teman, prinsip-prinsip pengembangan itu terbagi atas 6. Yang pertama, administrasi kesehatan diselenggarakan dengan berpedoman pada asas dan kebijakan dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Informasi kesehatan mencakup seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan maupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran.
Prinsip selanjutnya yaitu dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur beku yang diakui. Dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur beku yang diakui. Dalam melaksanakan upaya kesehatan dalam hal pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan haruslah berdasarkan standar mutu pelayanan atau prosedur beku yang diakui. Mekanisme peningkatan mutu pelayanan terdiri atas 3 poin. Poin yang pertama, quality planning, menentukan pelanggan, menentukan kebutuhan pelanggan. Poin yang kedua, quality control, mengevaluasi kinerja sesungguhnya dengan tujuan melaksanakan atau memperbaiki perbedaan. Dan poin yang ketiga, quality improvement, mengembangkan infrastruktur, mengidentifikasi proyek peningkatan mutu, dan membentuk tim mutu. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian mekanisme menyusun program pelayanan kesehatan yang terdiri dari identifikasi masalah, menetapkan prioritas, penentuan tujuan, penyusunan dan pengembangan rencana program, menetapkan sasaran, organisasi dan staf, rencana anggaran, dan rencana evaluasi. Identifikasi masalah adalah penentuan besar atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki. Menetapkan prioritas. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu teknik scoring dan teknik non-scoring. Yang dimana teknik scoring adalah suatu metode pemberian skor atau nilai terhadap masing-masing value parameter untuk menentukan tingkat kemampuannya. Penilaian ini berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sedangkan teknik non-scoring merujuk pada metode evaluasi yang tidak menggunakan skor atau nilai numerik untuk mengukur kemampuan atau kinerja seseorang. Contoh, teknik non-scoring termasuk penilaian berbasis deskripsi. Contoh, teknik non-scoring termasuk penilaian berbasis deskripsi atau observasi, wawancara, dan penilaian portofolio. Penentuan tujuan. Ada 2 jenis atau tingkat tujuan, yaitu tujuan umum atau goal adalah hasil yang diinginkan atau pencapaian yang diarahkan untuk meningkatkan kondisi, situasi, atau prestasi tertentu. Tujuan memberikan arah dan motivasi untuk tindakan dan usaha, membantu seseorang atau organisasi dalam mencapai visi atau misi yang telah ditetapkan. Jenis yang kedua yaitu tujuan khusus atau objektif. Tujuan khusus atau objektif adalah langkah-langkah terukur yang dirancang untuk mencapai tujuan umum. Mereka lebih terinci dan spesifik, memberikan pedoman yang jelas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan khusus membantu dalam merinci tugas, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan umum dengan lebih efektif. Penyusunan dan pengembangan rencana program. Penyusunan program dalam proses perencanaan mencakup keputusan tentang apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Proses ini membantu memastikan bahwa program dikembangkan dan diimplementasikan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menetapkan sasaran.
Menetapkan sasaran adalah proses mendefinisikan tujuan atau target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu sebagai panduan untuk mencapai kesuksesan atau prestasi tertentu. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Poin yang keenam yaitu organisasi dan staf. Organisasi adalah struktur formal yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama di antara anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. Sementara itu, staf merujuk pada individu-individu atau karyawan yang bekerja dalam organisasi tersebut. Uraian organisasi sekaligus staf atau personil yang akan melaksanakan kegiatan serta diuraikan pula tugasnya masing-masing. Rencana anggaran. Uraian tentang biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Nah, poin yang terakhir yaitu rencana evaluasi. Uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Menurut Mocker, mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Adapun tujuan pengawasan yaitu 1. Untuk meningkatkan pencapaian kerja. 2. Untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Prinsip pengawasan Yankes. Prinsip 1. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Prinsip 2. Fungsi pengawasan harus dipahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Prinsip 3. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja. Jenis-jenis pengawasan ada 3, yaitu 1. Pengawasan fungsional atau struktural. Yang kedua, pengawasan publik. Dan yang ketiga, pengawasan non-fungsional.